Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah staycation lagi di channel Yati sama Visila guys. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Berkah berkah untuk kita semuanya. Saya biasa guys, outdoor. Ini jadi kayak saya kasih kuliah pagi ya guys ya. Nggak apa-apa lah ya. Yang mau denger saya ngoceh silakan. Yang nggak suka juga skip aja nggak apa-apa. Hari ini ada beberapa hal yang mau saya bahas dengan kalian nih. Semoga kita bisa sama-sama sharing ya guys ya. Sebelumnya saya mengingatkan kepada kalian nih, Hong Kong ini sudah ada peraturan dari tahun lalu ya guys ya, dimana SIM card kalian, handphone tuh, kartunya tuh harus diregistrasi ya guys ya. Silakan registrasi kartu kalian dengan menggunakan KTP ya guys ya, KTP kalian. Jadi peraturan Hong Kong sekarang itu untuk memerangi penipuan, memerangi narkoba, memerangi mafia. Maka peraturan Hongkong itu kartu kalian harus diregistrasi menurut provider kalian sendiri. Kalau misalkan smartphone ya kalian registrasi ya guys ya. Jadi diketiklah data kalian sesuai KTP ya guys ya, supaya nomor kalian masih tetap aktif. Karena apa? Karena sebagian besar media sosial kita, Facebook atau WhatsApp ya guys ya, jangan sampai off karena kalian belum registrasi. Nah, untuk kartu registrasi ini maksimalnya 10 guys. Kalian bisa meregistrasi 10 SIM card ya guys ya. Ya tapi ya jangan ganti-ganti ya guys ya, kayak penjahat aja ganti-ganti nomor ya, janganlah ya. Tapi maksimal itu kita bisa mengganti nomor kita 10 kali ya guys ya, dengan menggunakan KTP yang sama. Oke, cepat kalian registrasi. Paling lambat itu tanggal 23 Februari. Nanti bulan ini kan udah Februari nih. Nanti tanggal 23 kalau kalian belum registrasi, nomor kalian secara otomatis di off kan oleh Hong Kong ya guys ya, karena ya kalian nggak meregistrasi gitu. Mungkin itu informasi yang pertama. Yang kedua, ada yang mau dibahas nih guys. Ini topiknya menarik banget. Kita bahas, apa benar sih di Hong Kong ini ada yang namanya ilmu pelet? Wow, kok pelet kak? Kok kakak ini pembahasannya makin ngawur kak? Kenapa pelet? Pelet orang asing ini sangat membahayakan. Bener gak sih? Ini hoax atau fakta sih guys? Tapi pada kenyataannya banyak teman kita yang lost money, kehilangan uangnya sampai 100.000 dolar Hong Kong, sekitar 200 juta. Kalau misalkan kita sudah berbicara 200 juta, ini bukan nominal yang sedikit lagi guys. Ini nominal yang udah banyak banget, udah bisa bikin rumah bagus di Indonesia ya guys ya. Sepakat nggak? Ini lost money dikarenakan, ya saya jujur aja nih, laki-laki dari India yang laki-lakinya sudah punya istri, tapi dia rela memberikan uangnya sampai ratusan juta kepada laki-laki itu. Gimana sih ceritanya? Yuk kita bahas yuk, menarik nih. Cerita ini berasal dari teman korban ini guys. Temannya ini menghadiri party ulang tahun korban ini guys. Namanya kita sebut aja Mbak Neni ya guys ya. Mbak Neni ini temannya, yang jadi korbannya ini Mbak Sari. Mbak Neni ini datanglah ke ulang tahun Mbak Sari ini di Mefu. Party ya, ulang tahun gitu. Umurnya ya sekitar 40 tahunan lah. Datanglah ke ulang tahun Mbak Sari ini, ya have fun dong. Nah, di situ Mbak Neni ini menyadari bahwa temannya ini tidak baik-baik saja. Karena apa? Karena pacarnya itu orang India guys. Pas dilihat dari Mbak Neni nih, pacarnya, kak, saya tuh nggak ada nafsu-nafsunya kak, jelek banget katanya. Aduh ya saya nggak tahu ya guys ya, kategori cinta itu jelek kan ya. Kalau cinta ya cinta aja guys ya. Cuma apakah ini cinta yang benar dan salah, ya kita harus pakai logika ya guys ya. Untuk menyadarkan mereka yang udah hilang logikanya, ya kita harus menyadarkan dari kitanya sendiri yang punya logika ya guys ya. Kak, tolong kak, nasihati untuk orang-orang seperti Mbak Sari ini yang sudah hilang uangnya, dia masih menjalin cinta seperti itu, dan sekarang itu laki-lakinya itu menjauh. Makanya Mbak Sari ini bikin pesta untuk menghilangkan jenuhnya, menghilangkan sakit hatinya, menghilangkan galaunya. Padahal kemarin-kemarin dia pengen bunuh diri kak. Waduh, parah ya guys ya. Yuk, oke. Kalau boleh saya nasihati, Mbak Neni ini mencurigai bahwa temannya ini dipelet guys. Dipeletnya gimana sih? Soalnya kak,
saya juga pernah kak mengalami gitu. Setelah saya hilang uang dan setelah saya enggak kontak sama orangnya, saya baru tersadar kalau saya itu bodoh. Padahal waktu itu saya merasa baik-baik aja kak. Terus karena saya tuh nggak tahu kak, suka aja dengan aroma badannya dia, wangi-wanginya dia. Apalagi kalau saya melihat matanya, itu kayaknya teduh sekali. Waduh, kalau kita berbicara bab cinta ini panjang ya guys ya urusannya. Tapi yuk kita bahas yuk. Benar gak sih ilmu pelet itu ada? Oke, dalam agama saya guys ya, ilmu sihir itu sudah ada dari zaman Nabi Musa, dimana pada waktu itu Fir'aun menurunkan beberapa ahli sihir untuk mengalahkan Nabi Musa. Pada waktu itu Fir'aun memberikan iming-iming hadiah yang sangat besar. Dikumpulkan puluhan ribu penyihir di situ untuk memusnahkan Nabi Musa. Pada waktu itu penyihir itu mengatakan kepada Fir'aun, kalau saya bisa mengalahkan Musa, apakah benar saya mendapatkan imbalan? Fir'aun jawab, jelas, tentu. Pada waktu itu Nabi Musa ya diam aja guys, menghadapi beberapa penyihir tersebut. Akhirnya penyihir itu ngomong sama Nabi Musa, siapa dulu nih yang akan melemparkan? Nabi Musa, silahkan kamu dulu. Akhirnya Nabi Musa ini menyuruh para penyihir itu untuk melemparkan apa yang bisa mereka sihir untuk Nabi Musa. Pada akhirnya puluhan penyihir tersebut melemparkan tongkat yang ada di pegangan tangannya, melemparkan semua, dan seketika kamu tahu mata-mata di sekeliling yang ada di situ tersihir, dimana melihat tongkat tersebut berubah menjadi ular yang begitu banyak dengan cepatnya menghampiri Nabi Musa. Pada waktu itu Nabi Musa sempat tersihir juga guys, sempat takut gitu. Gimana caranya itu tongkat bisa berubah menjadi ular yang sangat kecil-kecil begitu banyaknya. Pada akhirnya Nabi Musa sedikit takut ya guys ya, sedikit tersihir juga. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, tidak usah takut, kamu lemparkan saja tongkat yang ada di tanganmu. Seketika Nabi Musa meminta perlindungan kepada Allah aja, lemparkanlah tuh tongkatnya Nabi Musa, dan berubah menjadi ular yang sangat besar. Pada waktu itu penyihir itu menyadari bahwa tidak mungkin nih bisa berubah menjadi ular yang nyata. Padahal kan penyihir itu menganggap kalau misalkan semua itu tuh cuma tipuan, ya tongkatnya ya tetap aja tongkat gitu. Akhirnya ular besarnya Nabi Musa ini memakan tongkat-tongkat para penyihir tersebut, dan baru mengakui bahwa penyihir tersebut ini tidak ada yang bisa merubah tongkat menjadi ular yang begitu besar kecuali atas kehendak Tuhan. Kesimpulannya apa guys? Kesimpulannya, apakah sihir itu ada? Ada memang. Nah, orang-orang yang tersihir itu adalah dia hanya tersihir oleh indera dan logikanya aja. Tapi pada kenyataannya, kalau kita masih memiliki kesadaran dan masih meminta perlindungan sama Allah, insya Allah sihir itu tidak ada. Nah, kejadiannya nih sama Mbak Sari ini, laki-laki ini ya mungkin saja komat kamit melakukan yang namanya sihir ya guys ya. Dimana banyak juga nih fenomena pelet atau sihir. Itu saya juga pernah membaca guys dari bukunya Ustadz Faizar, dimana saya juga pernah membaca bab ruqyah sendiri guys. Dimana kalau misalkan kita itu dipelet suka gitu ya, jangan goyang atau istilahnya apa itu. Jadi posisinya gini guys, saat kita tidur itu kan korin ya, kita kan di dalam ini ada korin ya namanya. Korin kita ini akan naik guys saat kita tidur. Jadi korin kita ini akan naik. Korin itu kan sama persis ya, mukanya kayak kita, apanya kayak kita. Jadi naik. Jadi pas tidur korin ini ada di atas kita guys. Nah, saat kita tertidur lelap, ini para penyihir-penyihir ini mengambil korin kita, korin kesadaran kita, diambil ya guys ya oleh penyihir-penyihir ini. Nah, dimasukkanlah yang namanya jin kifrit. Dimana jin ini akan mengelabuhi kamu untuk memikirkan seseorang yang benar-benar saat itu mendekati kamu. Jadinya kebayang-bayang terus tuh guys, laki-lakinya, apa-apanya. Untuk itu agama saya itu mengajarkan kalian sebelum tidur ya membaca doa. Tahu kan doanya? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Yaitu untuk apa sih? Ya untuk melindungi kita dari gangguan-gangguan jin ya guys ya. Makanya kalau misalkan ada pacar kita ngomong selamat tidur ya, mimpi indah, wah ini setan ini. Karena tidur yang baik itu tidak bermimpi guys. Akhirnya apa? Kita dilindungi artinya. Kalau kita ya dibual oleh mimpi yang indah, ketemu sama pacar,
apalagi bersenggama ya, maaf atau mimpi buruk, ya itu adalah godaan setan dan jin guys. Untuk itu saya mengajari kalian untuk menghadapi kesadaran kita yang udah parah nih, kita harus melakukan ruqyah mandiri, dimana ya simple aja, baca Al-Fatihah, baca An-Nas, baca Al-Falaq, baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ya guys ya. Udah itu aja. Masa kalian nggak bisa, Kak? Bener-bener Kak, saya nggak bisa ngaji Kak. Ya udah, sekarang putar ayat-ayat Al-Qur'an ya guys ya. Nah, untuk menghancurkan sihir yang paling jitu adalah dimana kamu memutarkan surat Al-Baqarah aja. Udah, kamu sambil tidur. Kalau kamu nih nggak bisa tidur ya, misalkan sampai jam 2, jam 3 itu kamu nggak bisa tidur, kamu putar tuh murotal ya guys ya, Al-Baqarah. Udah sambil tidur dengarkan, biar setan-setan yang mengganggu kita ini apa namanya, kepanasan ya guys ya. Itu aja guys. Jadi Kak, berarti kakak ini mempercayai sihir itu ada? Ya ada, bagi orang yang hilang logika dan nggak punya Allah di dalam hatinya. Itu aja. Kalau misalkan dia masih punya Allah di dalam hatinya, insya Allah ya aman-aman aja. Ya contoh saya nih, ya bismillah aja sih. Saya ini orangnya ngedablek ya guys ya. Ya buat saya apa ya? Ya insya Allah lah, kalau misalkan kita selalu membawa Allah dalam hati kita, ya aman-aman aja ya guys ya. Terus ini apa namanya, biasanya teman-teman kita ini apa namanya datang ke sini dengan background percintaan yang beda-beda ya guys ya. Kita mungkin menilai teman kita ini lebay banget sih, kok mau-mauan sih sampai hilang ratusan juta. Kita nggak pernah tahu masalah dia, problematika dia di Indonesia kesini itu kenapa. Bisa aja dia menyaksikan suaminya selingkuh, bisa saja dia bercerai dengan suaminya sehingga dia patah hati, atau bisa juga dia dijodohkan sama suaminya dan apa namanya, dan nggak cinta sama suaminya sehingga dia kesini, sehingga saat ada laki-laki yang memberikan kenyamanan, maka dia akan berharap penuh dengan laki-laki tersebut, supaya berharap laki-laki ini bisa membimbing dia ya guys ya. Tapi ya salah ya guys ya. Ya salah, karena apa? Karena kan kita tahu dia sudah punya istri, kita tahu dia juga warga negara asing. Hanya sekedar memberikan kenyamanan, menemani kita tidur dalam sebuah handphone, atau memberikan sentuhan-sentuhan yang buat kita nyaman, itu sangat tidak adil banget untuk kamu yang bangun pagi ngosek WC, apa angkat-angkat nenek kakek, capeknya kamu, lelahnya kamu, gajinya kamu berikan ke dia atas dasar cinta. Bukan, itu bukan cinta, itu hawa nafsu. Syahwat. Aduh, maaf ya guys ya kalau misalkan saya menggurui kalian, ya tidak ada maksud seperti itu. Tapi saya membahas ini karena banyak. Sebenarnya kalau misalkan masalah pelet, kita pakai masker juga kan udah bisa nggak mencium ya guys ya. Tapi usahakan kalau misalkan memang kalian diajak kenalan sama laki-laki yang belum tentu kenal, makanya kita nunduk aja guys. Kita nunduk aja, jangan lihat matanya guys. Ingat, oh kayak Isam nih pernah ngomong nih, jangan sampai kita kepelet, jangan lihat matanya. Ya udah, kalau ada yang ngajak kenalan, kita nunduk aja. Semoga kita terjaga ya guys ya, sama-sama kita saling mengingatkan teman kita yang mungkin saat ini lupa. Semoga Allah memberikan kesadarannya kembali untuk kembali apa namanya, menata hidupnya yang benar ya guys ya. Kalian kumpulkan uang dan kalian harus membuktikan kepada keluarga di rumah, orang-orang yang sudah menghina kamu, orang-orang yang sudah merendahkan kamu, dengan cara kita memiliki hal yang bisa bermanfaat untuk orang banyak ya guys ya. Makanya dekatkan dengan berbagi dengan anak yatim piatu, yaitu mungkin akan kamu akan menemukan titik bahagia kamu, insya Allah. Coba ya, yuk coba bareng-bareng. Jadi kalau misalkan laki-laki sudah nyerempet-nyerempet tentang uang, udah bismillahirrahmanirrahim. Kita juga harus bisa menerima nasihat dari teman ya guys ya, karena teman itu mungkin logikanya lebih benar dari kamu yang saat ini lagi lupa ya guys ya. Itu aja. Semoga kalian cepat sadar. Semoga kita semua baik-baik saja. See you next video. Bye bye.